saya merasa mendapatkan hampir setiap hari itu saya mendapatkan pengetahuan baru dari arsip-arsip itu. Sejauh ini sih saya menggunakan arsip itu untuk mendukung data saya dalam menulis artikel gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan gitu ya cerita-cerita tentang arsip dan sastra gitu, dan kita ketahui bersama posisi arsip itu sangat penting untuk melihat apa yang mungkin enggak kita bisa lihat hari ini gitu, untuk melihat masa lalu. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan Bang Esa Tegar Putra. Jadi meskipun mungkin sebagian dari kita sudah tahu dan mengenal gitu Bang Esa, jadi saya perkenalkan sedikit. Bang Esa adalah penulis, penyair, peneliti, dan juga pengarsip di Dewan Kesenian Jakarta gitu ya. Nah, pada malam hari ini senang sekali Bang Esa bisa main ke Komunitas Mahima, kita ngobrol-ngobrol gitu. Selamat malam teman-teman semua, dan terima kasih Pak Oleh dan Bu Sonia ya, dan teman-teman semua gitu ya, sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing dan bercerita di sini gitu. Mahima sebenarnya sudah saya ketahui jauh hari ya, apalagi Pak Oleh banyak cerita dari teman-teman gitu, senior saya di Padang tentang Sumatera Barat dalam proses kesastraan berhubungan baik dengan Bali ya, karena ada beberapa penulis yang dari Padang juga belajar lama ke Bali, Bang Riki dan Bang Raudal, sehingga kami merasa punya kedekatan juga dengan teman-teman di Bali gitu, dan punya korespondensi sudah jauh hari dengan teman-teman di Bali. Nah, perjumpaan pertama dengan arsip itu bagaimana perasaan Bang Esa terhadap itu? Dan kalau nggak salah arsip tari ya? Iya. Kesenian secara umum itu? Jadi awalnya itu saya saya kan hobi mengumpulkan kaset-kaset Minang. Ya, aku lihat YouTube-nya ribuan orang ngelihat musik-musik Minang ya. Jadi waktu kuliah S2 itu sebenarnya dari kuliah S1 sih saya belum mengumpulkan. Saya sangat hobi sekali mendengar musik-musik Minang, dan saya merasa bahwa pekerjaan mengarsipkan musik-musik Minang lawas itu belum dikerjakan oleh orang gitu. Meskipun banyak kolektor gitu, tapi mereka tidak membagikan pengetahuan tentang musik itu kepada masyarakat banyak gitu. Kolektor hanya sekedar mengkoleksi gitu ya, mengkoleksi dan kepuasan untuk diri mereka sendiri mengkoleksi gitu. Nah, saya berpikir bahwa produksi kaset-kaset Minang ini dari periode 60-an ya, 70-an lah khususnya gitu. Kalau 60-an itu masih masuk masa piringan hitam gitu. Waktu kaset pita itu 70-an itu sangat banyak sekali gitu. Minang salah satunya ya, Minang itu memproduksi lagu-lagu gitu. Nah, saya berpikir bahwa ini adalah posisi yang cukup baik menurut saya gitu. Saya mengambil satu titik di mana saya ingin membagikan kembali gitu, pengetahuan tentang musik Minang itu ke masyarakat yang lebih luas, ke penggemar musik-musik Minang khususnya. Nah, bagaimana pengetahuan itu dimulai gitu? Ya dengan menghadirkan musik-musiknya itu sendiri gitu. Kalau untuk membahas tentang musik-musiknya mungkin saya belum banyak ya membahas liriknya misalnya gitu. Tapi saya memberikan pengetahuan dasar bahwa ada lagu ini, ada lagu itu, ada lagu ini gitu. Jadi saya mulai membeli kaset-kaset Minang. Lalu saya digitalisasi, lalu saya bagikan ke YouTube gitu. Nah, itu salah satu proyek pribadi sebenarnya gitu. Lalu proyek pribadi kedua saya itu waktu awal kuliah S2 di UI tahun 2015 itu saya mulai mengumpulkan, karena terkait juga dengan tesis saya tentang
tentang satu cerpen tentang peristiwa PRRI, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat gitu. Saya mengumpulkan kembali cerpen-cerpen, ada namanya Suwardi Idris yang diterbitkan di penerbit Bukit Tinggi tahun 63 gitu. Dari titik itu saya menemukan bahwa ternyata penerbit yang menerbitkan buku ini yang namanya NV Nusantara itu ternyata pada periode 50-an pertengahan 50-an sampai 60-an, pertengahan 60-an, jadi jarak 10 tahun gitu. Itu banyak sekali menerbitkan buku-buku sastra yang bermutu gitu. Termasuk Itu sastra secara luas atau ya, tematik kayak untuk di Minang gitu? Enggak, sastra secara luas. Dia menerbitkan buku Rendra gitu, bukunya banyak sekali sastrawan-sastrawan N. Hadini gitu. Jadi tidak hanya sastrawan yang tinggal di Minang saja, ternyata mereka dapat meraih naskah-naskah yang di luar ini gitu. Dan proses persebaran buku itu pun tidak hanya di Sumatera Barat saja gitu, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke daerah timur gitu. Karena saya mulai mengumpulkan terbitan-terbitan buku itu, khususnya buku sastra gitu, terbitan sastra mereka gitu. Dan saya mulai menulis mereview tentang buku-buku itu gitu, sambil saya mengerjakan tesis saya gitu. Nah dari sana minat saya untuk mengerjakan arsip ini muncul karena ada kebutuhan lain di luar itu gitu, untuk membahas tesis saya ini. Saya membutuhkan arsip-arsip tentang PRRI misalnya, lalu arsip-arsip lain yang berhubungan dengan biografi pengarang ini gitu, dan lain-lain gitu. Nah dari sana kemudian saya ditawarkan oleh Bu Dinda, di awalnya dia komite tata gitu, kamu mau nggak membantu untuk meriset arsip ini. Jadi kebutuhan awalnya itu sebenarnya adalah untuk melakukan pembacaan lagi tentang arsip-arsip, memetakan kembali arsip-arsip Dewan Kesenian Jakarta ini untuk membantu tugas-tugas komite, program-program komite. Jadi misalkan kan banyak sekali program-program yang sudah berlangsung 50 tahun ya, sampai 2019 itu ya, waktu saya masuk tuh sudah 50 tahun gitu arsip DKJ itu terkumpul gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan pembacaan ulang terhadap program-program DKJ ataupun menarik sesuatu dari arsip itu untuk dimunculkan kembali gitu. Nah itu awalnya sih, jadi kami memetakan lagi, mulai ya banyak hal yang kami lakukan waktu itu, termasuk saya dan tim itu mendigitalisasi kembali beberapa arsip-arsip penting, buku-buku program gitu. Nah dari sana sih muncul sebenarnya banyak kawan-kawan di Jakarta yang juga melakukan itu, yang sudah bolak-balik ke DKJ itu mencari arsip-arsip teater, arsip-arsip tari, arsip-arsip sastra sudah banyak gitu. Tapi kebetulan saya beruntung waktu itu memasuki secara ditarik ke dalam gitu. Jadi saya dengan intens bisa mengulik-ngulik arsip itu di sana gitu. Jadi banyak hal juga yang saya pelajari dari sana, pengetahuan ya karena saya merasa bahwa sesuatu yang belum pernah kita baca itu kan pengetahuan baru bagi kita. Ya mungkin semua kita juga sepakat dengan itu gitu. Jadi saya merasa mendapatkan hampir setiap hari itu saya mendapatkan pengetahuan baru dari arsip-arsip itu gitu. Baik arsip teater, arsip tari gitu, arsip sastranya. Jadi ada pengetahuan baru yang saya rasa saya dan tim khususnya dapat di sana. Juga kami bukan ingin menonjolkan DKJ-nya di sana gitu, tapi kami ingin memperlihatkan bahwa pernah pada suatu masa gitu ya setidaknya pusat kesenian Jakarta itu menjadi pemantik yang kemudian menebar kebaikan lah, kalau misalnya begitu gitu, menebar meskipun mereka dianggap pusat gitu, tapi ada nilai-nilai baik yang bisa kita ambil di sana. Kemudian ada ide-ide lain yang kemudian terpantik dari pusat kesenian itu ya, sehingga muncul di daerah. Karena ya Dewan Kesenian sendiri munculnya di Jakarta ya, awalnya baru muncul di daerah lain. Jadi kami pikir bahwa gerak kesenian itu ya bukan ditentukan gitu, tapi juga dipantik mulai dari proses yang dijalani oleh DKJ dan tim itu gitu. Nah itu yang coba kami tarik kembali gitu, peristiwa-peristiwa itu yang coba kami baca kembali.
Berarti pemetaannya itu untuk setiap komite bang saya atau khusus tari yang cinta Enggak. itu Nah, pemetaan itu awalnya kami lakukan pemetaan umum ya. Apa-apa saja sih yang dimiliki DKJ, arsip-arsip DKJ yang dimiliki DKJ sampai saat ini gitu. Lalu kemudian muncul beberapa program masing-masing komite, misalnya komite tari gitu, Pak Yayas misalnya mengajak saya gitu untuk mencari kembali arsip-arsip tentang tari hubungan, misalnya bagaimana negara itu berusaha untuk bukan merepresi tapi berusaha untuk mengatur mungkin ya, mengatur secara tidak langsung tari gitu, tari dengan melakukan penataran misalnya gitu. Jadi arsip-arsip itu coba kami kumpulkan kembali gitu, lalu diolah kembali oleh komite tari misalnya gitu. Jadi lalu komite teater misalnya ingin merunut kembali program festival teater remaja yang pertama kali diadakan 1973 kalau saya tidak salah, atau program sayembara naskah drama yang diadakan 1972 ya kalau tidak salah gitu. Jadi mereka berusaha untuk merunut kembali siapa-siapa saja pemenang di awal, apa-apa saja naskahnya gitu, lalu mana naskahnya. Jadi kita mencoba untuk melakukan katalogisasi lagi gitu, lalu dengan mendigitalkan naskah-naskahnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lakukan di arsip, kami perbantukan gitu di arsip DKJ gitu, karena ternyata kemudian hari penting dilakukan pembacaan untuk itu. Kami sadar yang komite-komite di Dewan Seni Jakarta pun sadar bahwa sesuatu pengetahuan yang dulu itu bisa diolah kembali gitu, bisa diolah kembali dalam berbagai bentuk baru, misalnya untuk saat ini gitu, sangat mereka terhubung gitu, saling terhubung gitu. Jadi hal-hal itu yang kami lakukan, dan sejauh ini sih masih berhubungan, sejauh ini saya masih banyak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tari, misalnya teater pernah gitu, lalu sastra juga pernah, musik pernah gitu, tapi tidak banyak gitu. Film juga tidak banyak. Jadi ada beberapa komite yang selalu, meskipun semua komite itu selalu menggunakan arsip ya, tapi ada beberapa komite yang saya secara langsung diperbantukan gitu untuk program-program mereka. Lalu siapa-siapa saja sih yang terlibat dalam upaya menghidupkan PKJ Tim ini sejak tahun 1968 gitu, karena arsip PKJ itu banyak sekali ya, ada arsip clippingan itu banyak sekali gitu. Lalu ada kaset-kaset tape itu, rekaman suara hasil diskusi, hasil pemetaan segala macam banyak sekali gitu. Ada lagi foto-foto yang sangat banyak sekali. Foto DKJ itu punya foto mungkin puluhan ribu foto-foto yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, apalagi pameran gitu. Jadi kami harus menyisihkan ya, karena dari banyak arsip itu harus menyisihkan sedikit, karena hasrat untuk menghadirkan semuanya itu kan juga pasti ada gitu. Melihat arsip banyak ini kita selalu ingin, wah yang ini harus dipakai, yang ini harus dipakai. Jadi kami berusaha untuk menghadirkan lompatan, sebenarnya lompatan titik-titiknya gitu. Jadi tidak semuanya gitu, tidak akan berurutan gitu, tapi hanya lompatan-lompatan dan penandanya saja gitu yang kami hadirkan di sana. Nah tadi ya karena itu proses kurasi gitu ya, Bang Esa pasti ada 1-2 hal yang memang tersisih gitu dari Bang Esa dan tim sendiri. Bagaimana kemudian memikirkan gitu atau memutuskan yang mana dipakai atau yang mana tidak dipakai gitu, atau yang mana ditampilkan, yang mana tidak ditampilkan gitu. Maksudnya apa pertimbangannya gitu? Oh iya, itu sebenarnya hasil diskusi saya dengan Mbak Farawan tadi juga gitu. Misalnya kami menampilkan pidato Ali Sadikin gitu, hubungan baik Ali Sadikin Gubernur DKI Jakarta yang pada saat waktu pembangunan tim itu ya, kami berusaha untuk menghadirkan pidato Ali Sadikin di sana gitu. Lalu potret hubungan baik si gubernur misalnya dengan para seniman gitu, itu yang coba kami hadirkan di sana, itu lewat suara dan foto gitu.
lain-lainnya proses kurasi lainnya juga ada. Kalau di lukisan itu ada teman saya ada kurator lain Adin namanya yang menyeleksi. Jadi saya diperbantukan untuk memilah arsip-arsip foto, arsip kertas lain gitu. Lalu kami berusaha memperlihatkan kembali SK awal pengangkatan anggota DKJ AJ gitu ke khalayak umum. Lalu ada buku-buku program yang periode awal gitu. Jadi proses kurasinya juga lebih banyak ke diskusi sih. Jadi kami membatasi dulu, misalnya kita akan membatasi periode 68 sampai 80 saja gitu. 68 sampai 80, tapi yang menjadi catatan pertama itu kita harus memperlihatkan bagaimana sih hubungan baik antara, bagaimana sih dukungan pemerintah, misalnya pemerintah kota Jakarta ini terhadap ekosistem kesenian di Jakarta gitu. Lalu kami memperlihatkan juga titik-titik bukan terbaik ya, tapi wacana-wacana, misalnya di seni rupa ada gerakan Desember Hitam 74 ke 75 gitu. Jadi kami titik-titik itu yang kami hadirkan. Nah, di sana juga ada keterbatasan sebenarnya karena kita bekerja sama dengan Komite Seni Rupa. Jadi memang sebagian banyak arsip yang kita hadirkan itu seni rupa gitu. Baru seni rupa, tidak mungkin kita menghadirkan sekalian gitu. Nah, tapi untuk DKJ ini kan menyimpan juga banyak sekali poster-poster program mereka gitu. Nah, di poster-poster program itu baru kami perlihatkan, misalnya ada pembacaan sajak dari Rendra, ada pembacaan sajak untuk sastra ya, ada pembacaan sajak sama di Djoko Damono. Di teater ada teater koma di sana gitu, segala macam. Jadi keragaman itu kami perlihatkan di ada satu section lain di bagian belakang itu banyak banyak poster-poster, ada poster-poster, pilihan poster-poster yang memperlihatkan masing-masing komite itulah tari, teater, sastra, seni rupa, musik, dan apa lagi satu ya, musik dan film gitu. Nah, jadi kami berusaha untuk memperlihatkan setidaknya perwakilan dari komite itu gitu. Nah, belakang itu cukup lucu sih sebenarnya gitu, poster-poster itu. Bahkan ada pertunjukan teater yang judulnya Tai misalnya gitu. Jadi banyak, pokoknya aneh-aneh. Periode itu kan aneh-aneh, orang berusaha bereksperimen dan ke periode itu. Jadi kami ingin memperlihatkan keragaman itu sebenarnya gitu, kebebasan mereka berekspresi gitu ya. Meskipun ada banyak larangan ya periode itu, pementasan teater ada yang dicekal, ada yang pembacaan puisi ada dicekal gitu. Jadi kami berusaha menghadirkan sebenarnya ini saja gitu, keragamannya di sana. Berapa lama itu proses? Nah, ini sangat cepat sekali. Nah, ini sangat cepat sekali kami. Tapi proses pemetaan arsip ini kan sudah panjang, dari 2019 sampai 2022 gitu. Tapi proses pengerjaannya kurang lebih ya agak cepat sih, cuma sebulan saja gitu. Proses penghadiran pamer ini gitu. Tapi secara proses pemilihan arsip ini sebenarnya sudah, pemetaan arsip ini sudah kami lakukan sejak 2019. Jadi ketika kuratorial itu didiskusikan gitu, itu kami sudah gampang mengambil arsip ini yang akan dipakai, arsip ini yang akan dipakai, jadi sudah gampang karena sudah kelihatan gitu. Berarti proyek-proyek arsip Bang Esa yang pribadi dari lagu Minang, terus tadi sastra terbitan-terbitan di penerbit di Bukit Tinggi, dan juga DKJ ini masih berlanjut Bang Esa? Masih. Ya aku iseng-iseng sih sebenarnya. Tadi pagi itu aku pengen lihat kan di YouTube, terus ternyata yang paling tinggi itu lagu-lagu Minang gitu ya. Ada nggak tanggapan yang menurut Bang Esa menarik gitu, atau jadi pemantik untuk ngarsipin lagu-lagu Minang gitu? Atau mungkin ditambah menurut Bang Esa sendiri apa yang menarik dari lagu Minang itu sendiri ketimbang lagu Indonesia gitu yang dinyanyikan oleh orang Minang gitu? Iya. Satu hal penting yang menjadi catatan saya itu, yang pertama seperti saya katakan tadi, bahwa saya ingin membagikan pengetahuan tentang lagu Minang itu ke
sastra itu sebenarnya adalah, ya saya nggak tahu ya apakah golongan-golongan tua yang punya kenangan dengan lagu-lagu itu kemudian mencari dan menemukan lagu itu dan sungguh bahagianya mereka gitu. Meskipun kemudian hari ada orang-orang muda yang kembali, ternyata banyak juga orang muda yang berusaha kembali untuk mendengarkan lagu-lagu itu lalu meresponnya ke dalam bentuk-bentuk baru, banyak juga gitu. Tapi yang memberi semangat saya itu sebenarnya ya golongan-golongan tua ini yang merasa mereka bahwa apa ya, mereka merasa iya mereka merasa kembali pada periode, mengenang kembali gitu ya. Orang Minang kan senang mengharu biru ya, saya nggak tahu karena mereka perantau mengharu biru, mereka pernah mendengarkan musik itu tahun 70-an lalu tiba-tiba tidak pernah mendengarkan lalu di tahun 2021 mereka mendengarkan kembali gitu. Jadi kenangan mereka itu balik gitu. Wah, jadi banyak curhat sebenarnya kalau Juli melihat satu persatu video-video lagu itu banyak curhat sebenarnya. Saya pernah ini. Lirik-liriknya curhat sebenarnya. Maksud saya komentar orangnya curhat. Iya. Saya pernah berpacaran dengan si ini gitu. Lalu ini sama dengan nasib saya di tahun itu gitu. Jadi atau ya ada juga yang lagu ini mengingatkan saya pada orang tua saya, banyak juga gitu. Jadi saya merasa bahwa ya setidaknya saya bisa memberikan apa ya, mengembalikan ingatan seseorang pada ya apalah, memberikan setidaknya kebahagiaan tersendiri lah bagi orang, karena masing-masing orang pasti punya kenangan tersendiri pada lagu itu gitu. Nah karena apa ya, banyak juga yang minta request gitu, tapi saya kan tidak bisa apa namanya ya, seperti radio request lagu ini bang, request ini Bang cariin kaset ini. nah ini kan repot gitu, sebenarnya repot sekali karena cari kaset itu butuh proses, enggak seperti sekarang kan. Kita mungkin orang mengira kita gampang aja cari kaset tahun 70 80 itu kan kita berburu juga gitu, cari kemana-mana, lapak online, lapak ini lapak itu kita cari gitu. Bahkan aku sampai ke Semarang nyari kaset kan gitu, sampai ke Semarang jauhnya nyari kaset gitu. Tapi ya sudah, menurut saya tidak apa-apa, ini kebahagiaan. Ya saya pikir kebahagiaan bagi orang, setidaknya kebahagiaan juga bagi saya gitu. Nah itu sih, saya bahagia melihat komentar-komentar orang di YouTube itu gitu. Sejauh ini sih saya menggunakan arsip itu untuk mendukung data saya dalam menulis artikel gitu. Tapi untuk menulis puisi entah kenapa boleh itu hasrat saya menulis puisi ini selalu kembali kepada Minangkabau boleh. Jadi tidak banyak arsip ini berkontribusi untuk penulisan puisi saya gitu. Tapi untuk esai sangat berpengaruh karena apa ya? Seperti yang saya katakan tadi dulu bahwa setiap kita menemukan yang walaupun dia di tahun 70-an gitu, tapi ketika kita baru membacanya kan barang baru bagi kita gitu. Harta karun. Nah, iya, menemukan kebahagiaan tersendiri ketika kita menemukan misalnya kelucuan antara satu sastrawan dengan sastrawan lain dan diberitakan di koran misalnya gitu kan, jadi bahan bagi kita gitu. Jadi bahan gibah gitu. Nah itu boleh. Tapi sejauh ini kalau yang saya alami untuk mendukung penulisan puisi ya saya sih masih belum ya. Tapi entah nanti saya pikir banyak teman-teman juga yang memanfaatkan arsip untuk penulisan prosa, misalnya novel, saya pikir banyak gitu. Martin kan, saya pikir Martin menulis novel, saya nggak tahu ya, tapi saya pikir dia menulis novel pasti banyak, tidak hanya Martin, tapi banyak teman lah menggunakan menggali lagi arsip-arsip untuk menulis novel, menulis cerpen pasti ada gitu. Tapi saya secara pribadi sih sejauh ini baru di esai. Baru di esai gitu. Aku senang pada musik Minang, lalu saya lanjutkan ke sana gitu. Lalu saya ketika meneliti tentang karya-karya sastra terkait dengan PRRI tahun 58 sampai 62, 63 misalnya gitu. Lalu saya menemukan satu kesenangan lain dari karya sastra itu yang diterbitkan MV Nusantara itu. Saya menemukan kesenangan lain bahwa ternyata MV Nusantara ini ada buku-buku lain yang diterbitkan gitu. Jadi dari kesenangan itu saya kemudian menghadirkan rasa ingin tahu yang lebih loh. Misalnya kan kalau kamu kan sendiri kan misalnya bahas Panji Tisna gitu. Nah kemudian saya di sana merasa bahwa ketika saya mengambil titik ini gitu, mengkhususkan diri
mengkhususkan diri misalnya mengarsipkan Enven Nusantara misalnya, mengarsipkan lagu-lagu Minang misalnya, pasti apa ya, setidaknya orang ketika orang ingin tahu tentang Enven Nusantara, ketika orang ingin tahu tentang musik Minang misalnya, kaset-kaset Minang, pasti dia akan mencari kita gitu. Jadi saya sih sebagai menjadikan itu sebagai satu titik penanda, setidaknya kontribusi saya lah setidaknya pada kebudayaan saya sendiri gitu, kebudayaan populer khususnya kan. Kalau musik Minang itu kan populer sekali gitu, musik pop Minang gitu. Ya dari tradisi menjadi populer gitu. Nah itu jadi karena memang senang melakukan. iya, sama kayak teman-teman ya kerja pengarsip ini sekarang kan sudah sangat luas sekali ya. Misalkan dia mengarsipkan komik tentang Tatang S gitu, lalu dia mengumpulkan, mengkoleksi misalnya, atau siapalah komik apalah yang tahun lama gitu. Lalu kemudian dia mencari tahu tentang siapa sih penulisnya, siapa sih yang tukang gambarnya gitu. Nah dia mencari tahu tentang itu, kemudian menemukan hal-hal lain di luar itu gitu kan. Itu proses-proses yang menurut saya sangat proses pemilihan ya. Jadi semacam apa ya? Semacam kita mesti memilah, kita harus mengarsipkan itu bagian mana gitu. Misalnya Bali gitu, penulis siapa yang kita, misalnya kan gampang saja sebenarnya kalau menurut saya. Misalnya kita ingin mengarsipkan penulis Bali dari tahun 2000-an ke atas gitu, atau 90-an ke atas gitu kan. Kalau kita memfokuskan diri saja ke sana, saya pikir akan banyak pengetahuan yang kita dapat. Saya belakangan hari menyadari bahwa memang tradisi pengarsipan kita itu sangat lemah sekali. Misalnya ketika saya mencari tahu tentang pertunjukan teater dan tari di Sumatera Barat tahun tidak usah 10 tahun lah, 5 tahun belakangan gitu, itu sangat repot sekali gitu, tercecer gitu. Kalau dulu kan orang masih misalnya data-data teater itu masih ada di buku program segala macam itu, dan kita tidak mengumpulkan itu gitu. Jadi hanya untuk mencari, nggak usah tahu belakangan aja lah. Tahu belakangan apa saja sih, misalnya pertunjukan teater dan tari yang ada di Sumatera Barat misalnya. Saya mencarinya akan kewalahan gitu. Apalagi 5 tahun, 10 tahun, apalagi 50 tahun gitu. Nah itu jadi kesadaran itu sih yang coba saya tekankan ke diri saya gitu. Meskipun saya juga tidak akan sanggup misalnya fokus ke teater, misalnya mengumpulkan arsip teater, tidak gitu. Pasti saya tidak sanggup gitu. Lalu saya berusaha untuk memfokuskan diri, mengumpulkan segala sesuatu tentang Enven Nusantara, mulai dari surat-suratnya, misalnya surat jual beli buku gitu, lalu iklan-iklannya di koran gitu. Saya coba cari itu, meskipun tidak perlu terburu-buru, karena proses pekerjaan pengarsipan ini kan tidak mesti terburu-buru ya. Lalu saya mencari juga, waktu itu sempat juga saya mencari surat kontrak NH Dini di surat kontrak NH Dini dengan Enven Nusantara itu di Yasin gitu, ada gitu. Lalu polemik perdebatan antara penolakan NH Dini dengan Enven Nusantara ini, karena dia merasa bahwa Enven Nusantara ini tidak sopan, tidak memberikan honorarium yang lain, ya, tidak memberitahu dia bahwa ada penerbitan ulang dari bukunya, misalnya kan ada NH Dini marah misalnya. Nah saya mencari tahu tentang itu gitu. Jadi hal-hal kecil itu yang saya tekankan, mulai dari kesenangan saya gitu, lalu saya munculkan rasa-rasa ingin tahu. Dan yang penting sih kalau di dalam apa ya, kalau dalam penelitian skripsi atau tesis, mungkin riset gapnya itu gitu, kita harus mencari di sekian banyak bintang itu, bintang mana yang mau kita pilih satu gitu. Ataupun kalau bintang satu pun sudah dipilih sama orang, bagian yang mana yang mau kita ambil gitu. Nah itu menurut saya gitu. Jadi keingin tahuan dan keberbedaan dengan yang lain itu yang coba saya cari, dan kesanggupan gitu. Kesanggupan, tidak mungkin saya mengumpulkan kaset piringan hitam musik Minang karena mahal sekali mengumpulkannya gitu. Jadi saya berusaha untuk selain saya ingin tahu dan kesanggupan diri gitu. Oke, itu berarti yang pertama yang paling penting adalah berangkat dari tertarik dengan apa gitu, baru saya coba digali dan mencari perbedaan dengan yang lain, dan juga disesuaikan dengan kesanggupan gitu ya.